Halo, selamat sore, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudy Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Semoga saudara dan sahabat sekalian tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, saya hendak berbagi tentang satu kegiatan yang baru saja kami jalani, yaitu perkunjungan pastoral menjelang perjamuan kudus yang dilakukan di Jemaat GPM Bethel Klasis Kota Ambon. Nah, kebetulan saya tinggal di Tanah Tinggi di Sektor 9 dan kami mendapat perkunjungan dari dua orang majelis jemaat, Ibu Penatua Mary Nusi dan Diaken Wairata. Kami bersyukur bahwa Gereja Protestan Maluku mempunyai tradisi, yakni adanya perkunjungan atau pelawatan yang dilakukan dari rumah ke rumah oleh majelis jemaat. Dan saya rasa ini tradisi yang baik, sehingga melalui perkunjungan itu berlangsung interaksi antara pelayan dan umat. Dan sore hari ini saya bersama dengan anak-anak boleh menerima kedua ibu majelis tadi dan juga saling berdiskusi, sharing soal pelayanan dalam jemaat dan hal-hal yang menjadi pikiran bersama untuk bagaimana kita menata pelayanan di jemaat. Dan saya tentu tidak banyak akan berbicara, tetapi saya lebih banyak mau mendengar. Karena menurut saya para majelis jemaat, para penatua dan diaken itu mereka adalah garda terdepan Mereka di garda terdepan pelayanan, mana mereka berinteraksi secara terus-menerus dengan jemaat pada sektor dan unit pelayanan, wadah-wadah pelayanan, sehingga mereka dapat memberi masukan-masukan. Karena saya juga seorang pendeta, jadi saya mau belajar juga dari masukan-masukan dari rekan-rekan majelis, dalam hal ini para penatua dan diaken. Jadi misalnya tadi Ibu Wairata memberi masukan untuk bagaimana gereja semakin memperhatikan metode-metode pelayanannya. Termasuk juga beliau mencoba memberikan masukan sedikit berkaitan dengan misalnya dalam kebaktian ada metode yang namanya meditasi menurut pengalaman beliau terkadang peserta kebaktian yang mengikuti meditasi itu kurang begitu menghayati metode demikian. Selain juga kadang ada lingkungan tempat berlangsung meditasi yang ramai sehingga menyulitkan orang untuk berkonsentrasi karena inti dari meditasi adalah satu fokus, konsentrasi, dan didukung oleh suasana yang mendukung, menunjang keheningan, ketenangan, dan seterusnya. Dan saya memberikan pikiran bahwa kalau boleh melalui majelis jemaat dilakukan semacam evaluasi tentang efektivitas dari metode-metode yang digunakan. Jadi kalau di gereja itu kita mengenal adanya sentralisasi visi yang datangnya dari atas, tapi juga ada prakarsa-prakarsa di sentral, ruang di bawah yang dibuka pada jemaat juga untuk melakukan prakarsa. Dan apalagi kalau didukung oleh data dan penelitian yang bagus, bisa juga menjadi masukan sehingga visi sentral itu atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya top down itu bisa dievaluasi, dan kalau memang itu dirasa perlu untuk dirubah atau diperbaiki, saya rasa kita juga bisa menyesuaikan dengan perubahan. Yang penting berdasarkan data, analisa, dan evaluasi yang baik. Demikian juga bagaimana supaya mengefektifkan kebaktian-kebaktian. Tadi ada usulan yang baik sekali dari Ibu Mary soal menata kembali liturgi, pendukung-pendukung atau pelayan-pelayan liturgi di gereja dalam kebaktian minggu misalnya. Nah, beliau membandingkan misalnya di jemaat, bukan jemaat di gereja Maranatha, itu antusias orang untuk datang ke gereja itu cukup tinggi,
Dan tentu salah satunya adalah suasana ya, dan juga pelayan-pelayan liturgi yang juga memberi suatu suasana yang memberikan rasa nyaman ya, dan membuat kebaktian itu menjadi hidup. Nah, saya kira ini juga evaluasi yang baik bagi semua jemaat ya, bagi semua gereja. Bagaimana menata kebaktian-kebaktian yang hidup, kebaktian-kebaktian yang dinamis ya, sehingga umat Tuhan selalu menemukan sesuatu dalam kebaktian, dan sehingga kebaktian itu bukan sesuatu yang rutin, yang kaku ya, kebaktian yang konvensional ya. Saya kira ini feedback, masukan yang juga perlu kita membuka diri untuk saling belajar ya. Kadang-kadang orang tidak mau dikritik, tetapi justru kritik itu penting ya, untuk membantu kita membenahi, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita harus membuka diri untuk belajar, berbenah, menyesuaikan, beradaptasi, dan seterusnya ya. Dan saya berterima kasih ya untuk catatan-catatan yang baik. Juga bahkan ibu-ibu tadi memberi masukan untuk gereja ini pada sinode ya, untuk bagaimana memperhatikan dan melihat sirkulasi pelayan ya, yang kemudian juga mengikuti perubahan jemaat semakin berkembang ya. Mau tidak mau para pelayan, para pendeta juga harus bergerak maju, beradaptasi dengan perubahan, dan mengembangkan potensi model-model pelayanan yang lebih relevan, yang lebih kreatif, sehingga terjadi sinergi, simbiosis, mutualisme, saling memperkaya di antara umat dan juga di antara para pendeta, para pelayan yang melayani. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi saya berterima kasih untuk kunjungan majelis jemaat dari rumah ke rumah ya. Dan saya yakin bahwa kehadiran majelis jemaat adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ayo kita terima kehadiran majelis jemaat dalam berkunjungan. Kita juga mengapresiasi kerja pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat selama ini ya. Dan kalaupun ada masukan-masukan, kita saling belajar dengan rendah hati, kita saling mengisi, kita saling berbenah dengan niat hati yang tulus, karena toh semua itu kita lakukan untuk kita maju bersama, kita melihat perkembangan, pertumbuhan di dalam jemaat kita, dan kita bersuka cita karena apa yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Saya melanjutkan informasi dari majelis jemaat bahwa pada tanggal 25 minggu depan itu ada kebaktian perhatiran, persiapan untuk perjamuan kudus, dan nanti pada tanggal 2 Juli mengawali perjalanan hidup kita di semester kedua pada tahun 2023 ini. Kita mendasarinya dengan mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus yang berlangsung di gereja maupun yang berlangsung di rumah-rumah. Dan biarlah momentum gerejawi ini semakin menguatkan kita, semakin menyegarkan iman kita, dan semakin memberi kepada kita kekuatan untuk berjalan menyusuri tahun-tahun kehidupan, menyusuri waktu-waktu yang Tuhan sediakan, walaupun banyak tantangan, tetapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan sanggup untuk mengatasinya, dan kita tetap akan berusaha untuk berbagi kebaikan, menjadi saluran berkat bagi sesama kita, baik dalam internal gereja tapi juga sesama yang berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda latar belakang teristimewa, berbagi dan merangkul dan menjangkau orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang termarginalkan. Kita ada bersama-sama dengan mereka, karena itu adalah kabar baik yang mesti kita hadirkan dari waktu ke waktu. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.